saya Gabriela Alo, NIM 18101105033. Saya mahasiswa farmasi Universitas Samratulangi dan saat ini saya akan memberikan informasi tentang obat pioglitason. Pioglitason adalah obat yang digunakan untuk menangani penyakit diabetes tipe 2. Diabetes tipe 2 merupakan kondisi di mana tubuh tidak dapat menggunakan insulin secara efektif sehingga kadar gula di dalam darah meningkat dan tidak terkontrol. Obat ini diperlukan jika metode penanganan awal seperti olahraga dan memperbaiki pola makan yang sehat tidak dapat menormalkan gula darah. Pioglitason masuk dalam golongan antidiabetes. Sediaan pioglitason yaitu tablet dan kaplet. Indikasinya, terapi tambahan pada diet dan olahraga pada diabetes mellitus tipe 2 atau dual kombinasi dengan sulfonylurea atau metformin dan triple kombinasi dengan metformin dan sulfonylurea. Mekanisme kerja pioglitason sebagai antidiabetes adalah melalui kemampuannya dalam meningkatkan transkripsi glukosa transporter 4, meningkatkan kadar adiponektin, menurunkan tumor nekrosis faktor alfa adiposa, serta menghambat produksi resistin. Selain itu, obat ini memiliki efek peningkatan metabolisme lemak, menstimulasi efek anti radang, dan memperlambat proliferasi pembuluh darah, termasuk proses aterogenesis. Untuk efek samping dari pioglitason, monoterapi umum yaitu gangguan penglihatan, ISPA, peningkatan berat badan, peningkatan kreatinin kinase atau kreatinin fosfokinase, hipoestesia. Untuk yang tidak umum, sinusitis dan insomnia. Untuk efek samping dari kombinasi dengan metformin ada anemia, gangguan penglihatan, flatulen, peningkatan berat badan, artralgia, sakit kepala, hematuria, dan disfungsi ereksi. Untuk efek samping dari kombinasi dengan sulfonylurea yang umum yaitu flatulen, peningkatan berat badan, dan pusing. Sedangkan yang tidak umum yaitu vertigo, gangguan penglihatan, kelelahan, peningkatan laktat dehidrogenase, peningkatan nafsu makan, hipoglikemia, sakit kepala, glikosuria, proteinuria, dan berkeringat. Untuk efek samping dari kombinasi dengan metformin dan sulfonylurea antara lain hipoglikemia, peningkatan berat badan, peningkatan kreatin fosfokinase darah, dan artralgia. Pioglitason dan obat serupa lainnya untuk diabetes dapat menyebabkan atau memperburuk gagal jantung, kondisi di mana jantung tidak dapat memompa cukup darah ke bagian lain dari tubuh. Sebelum Anda mulai mengambil pioglitason, beritahu dokter Anda jika Anda mengalami atau pernah mengalami gagal jantung, terutama jika gejala gagal jantung sangat parah sehingga Anda harus membatasi aktivitas dan hanya nyaman ketika sedang beristirahat atau harus tetap di kursi atau tempat tidur. Juga beritahu dokter jika Anda dilahirkan dengan cacat jantung dan jika Anda pernah mengalami pembengkakan lengan, tangan, kaki, pergelangan kaki atau kaki bagian bawah, kolesterol tinggi atau lemak dalam darah, tekanan darah tinggi, penyakit arteri koroner, penyempitan pembuluh darah dan yang memasok darah ke jantung, serangan jantung, detak jantung yang tidak teratur, atau sleep apnea. Dokter Anda dapat memberitahu untuk tidak mengambil pioglitason atau dapat memantau dengan hati-hati selama perawatan Anda. Jika Anda mengalami gagal jantung, Anda mungkin mengalami gejala tertentu. Segera beritahu dokter Anda jika Anda memiliki salah satu gejala berikut, terutama ketika Anda pertama kali mulai mengambil pioglitason atau setelah dosis meningkat. Gejalanya yaitu kenaikan berat badan besar dalam waktu singkat, sesak napas, pembengkakan lengan, tangan, kaki, pergelangan kaki atau kaki bawah, pembengkakan atau rasa sakit di perut, terbangun dengan napas pendek di malam hari, perlu tidur dengan bantal tambahan di bawah kepala atau bernapas lebih mudah saat berbaring, sering batuk kering, kesulitan berpikir jernih atau kebingungan, detak jantung cepat, tidak dapat berjalan atau berolahraga juga, atau peningkatan kelelahan. Beberapa hal yang harus diketahui, sebelum mengambil pioglitason, beritahu dokter dan apoteker Anda jika Anda alergi terhadap pioglitason, obat lain, atau salah satu bahan dalam tablet pioglitason. Beritahu dokter dan apoteker Anda resep dan obat non-preskripsi, vitamin, suplemen gizi, dan produk herbal yang Anda ambil atau rencanakan untuk diambil. Apabila Anda menyebutkan salah satu dari yang berikut, yaitu atorvastatin, gemfibrozil, kontrasepsi hormonal seperti pil KB, tambalan, cincin, implan, dan suntikan. Selanjutnya, insulin atau obat lain untuk mengobati diabetes, ketokonazol, midazolam, nifedipin, ranitidin, rimfapin, dan teopilin. Dokter Anda mungkin perlu mengubah dosis
atau memantau dengan hati-hati untuk efek samping. Beritahu dokter jika Anda memiliki atau pernah memiliki salah satu kondisi yang disebutkan di bagian sebelumnya, atau jika Anda menderita atau pernah menderita kanker kandung kemih, penyakit mata diabetes, atau penyakit ginjal dan hati. Beritahu dokter jika Anda hamil, berencana untuk hamil atau menyusui. Jika Anda hamil saat mengonsumsi pioglitason, hubungi dokter Anda. Jangan menyusui saat sedang mengambil pioglitason. Jika Anda belum mengalami menopause, Anda harus tahu bahwa pioglitason dapat meningkatkan kemungkinan Anda akan hamil, bahkan jika Anda tidak memiliki periode bulanan reguler. Bicaralah dengan dokter tentang metode pengendalian kelahiran yang akan bekerja untuk Anda. Jika Anda akan menjalani operasi, termasuk operasi gigi, beritahu dokter atau dokter gigi bahwa Anda mengambil pioglitason. Tanyakan kepada dokter Anda apa yang harus dilakukan jika Anda sakit, mengembangkan infeksi, atau demam, mengalami stres yang tidak biasa, atau terluka. Kondisi ini dapat mempengaruhi gula darah Anda dan jumlah pioglitason yang mungkin Anda butuhkan. Pioglitason dapat menyebabkan masalah hati. Berhentilah minum pioglitason dan hubungi dokter segera jika mengalami mual, muntah, kehilangan nafsu makan, nyeri di bagian kanan atas lambung, gejala seperti flu, urin gelap, menguningnya kulit atau mata, pendarahan atau memar yang tidak biasa, atau kurangnya energi. Apa yang harus kita lakukan bila melewatkan satu dosis? Apabila Anda melupakan satu dosis dari pioglitason, minum sesegera mungkin. Namun, bila sudah mendekati waktu dosis berikutnya, lewati dosis yang terlupakan dan kembali ke jadwal dosis yang biasa. Jangan menggandakan dosis.